Ya pertama kali itu dari awal hobi motor mas. Jadi touring waktu dari belum mainan motor sport ya saya mainan BP itu pernah trek-trekan balapan akhirnya terjatuh teman sing apa ya teman gandengannya lah sparingku itu sampai meninggal akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita menekuni mesin ini ya. Saya masih ngaku Ini setan 500 terkuat saja. Oke geng, Di velg paling ringan busi paling jos dan terbukti yang beredar di Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang dan makin sukses selalu di dunia balap motor, oke? Assalamualaikum Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga buat Mas sudah mampir ke bengkel kami. Nama asli saya Sandi. Sandiaga Uno. Biasa dipanggil Sandio. Oh Sandio. Tapi aslinya Sandio. Aslinya ya Sandi Saifuddin. Sandi Saifuddin. Sandi Saifuddin. Oh, pada syekhnya ya. Julukan kerennya Sandio. Julukan kerennya. Satu-satunya di Nganjuk ini mesti namanya. Satu-satunya di Nganjuk. Pertama kok Ini bisa. dulu ya iseng-iseng suka main ke bengkel, ikut-ikut balap ke bengkel balap namanya Salim dengan itu juga. Akhirnya dari hobi seneng terus kita coba lah iseng-iseng bikin motor sendiri. Belum apa ya, belum mekaniki sendiri ya, sering ya nggak sering lah, kadang naiki motor-motornya orang, trek-trekan cuma trek-trekan. Dan motor saya sendiri juga saya betulin ke Mas Lim itu. Akhirnya terus sering ikut event sama Mas Lim, ya iseng-iseng bikin motor sendiri. Terus jadilah jadi hobi yang dibayar. Tapi kelihatan ini Leksan ini orang berpendidikan kayaknya. Kelihatan nih dari raut wajahnya ini sepertinya bukan orang-orang biasa ini sepertinya. Kalau boleh tahu Lek, maaf nih Lek, sekolahnya apa sih? Dulu sekolahnya berbasis agama sebenarnya. Dari mulai SMP mondok. Dari SMP mondok Mondok di Jombang. SMA mondok di Malang. Di Malang. Terus kuliah. Habis SMA kuliah di Fakultas Kediri, Poltek. Jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Itu yang dipelajari industri apa kok bisa lari ke Ya dari hobi mas. Hobi. Terus dikembangkan ya apa ya? Kalau masalah teori di pendidikan kuliah udah nggak ada sebenarnya praktek-praktek. Cuma ya kita belajar ya lewat dari teman ke teman lah. Teman ke teman, terus kita baca-baca buku. Mungkin ada banyak pengetahuan seperti poros engkol, sistem kerja buka tutup katup, terus apa itu ya? Sistem kerja motor bisa jalan, pengapian itu dari buku. Tidak pernah diajar juga ya, dikit-dikit. Cuma yang banyak ya dari pengalaman ke depan. Dari pengalaman. Sepertinya kutu buku ini ya. Kalau kutu buku enggak, cuma sering penasaran lah mesti, selalu penasaran. Dulu kok penasaran motor kok bisa jalan itu saya ukuri semua motor dari motor standar. Awal mulanya dari mana pengapian kok bisa jalan. Pelajari dikit-dikit terus pertama kali punya busur dia juga nggak ada gurunya. Terus kita teliti sendiri, noken asli kayak apa di motor standar terus kita kembangkan. Insya Allah lebih awal lah mainan noken as kalau di Nganjuk dulu. Tentang masalah teori noken as, tapi kalau ngencengin motor nyata juga sulit.
bukan cuma open as saja, saling berkaitan ternyata. Saling berkaitan berarti ya. Open as cuma penghubung lah. Cuman penghubung berarti. Masih banyak yang lainnya kayak apa ya, lama cepatnya sistem kerja pengapian tergantung open as juga, aspruk juga. Iya, open as itu bukan selamanya yang nomor 1. Berarti tamatnya tahun berapa? 2004 SMA, tamat SMA mas. Tamat SMA. Oh. Habis itu kuliah. Itu sampai 2007 ya, 2008 ya. Tapi SMA ini udah main trek-trekan apa? Dulu ikut trek-trekan di Malang. Trek-trekan, Sama Malang itu punya siapa ya? Sam gitu. Anaknya bupati gitu. Oh, anak bupati, mainnya sama anak bupati, Rek. Itu kumpul maksudnya. iya. Anak-anak Sopir sekolah itu waktu dulu motornya. Sopir Oh. 110. Udah dikorek-korek, udah dioprek-oprek. Wah, Sama teman-teman Malang gitu. Hobi lah mas. hobi berarti ya. Nggak ngaji main ke bengkel. Wih. Main ke bengkel. Itu Lanjut ke kami. Aduh. Itu yang dipelajari kok bisa yang ngaji habis itu kok dari agama bisa sampai mekanik gitu emang. Pergaulan. Bahayanya pergaulan. Kalau menurut Leksan ini pergaulan bebas atau pergaulan salah arah apa gimana ini? Kok bisa? Kalau sebenarnya ya kalau anak muda mainan motor bilang salah ya juga enggak. Tapi yang paling salah itu menghabiskan harta orang tua ya. Tuh. Nggak mungkin anak-anak yang belum kerja mainan motor punya uang sendiri, habis budget banyak, mesti kan tipu menipu orang tua itu. SPP. Tapi kalau nggak tipu menipu ya bengkelnya nggak dapat uang. Saling berkaitan juga. Wah ngajarin. Aduh. Ya, terus ya gimana lagi ceritanya ya? Ya. Terus waktu itu saya sampai kerja di Triples ya, kerja di pecah batu sebelum jadi mekanik. Tapi kuliah? Habis kuliah itu. Habis kuliah. Mulai kerja, terus kok ternyata itu di perusahaan itu yang dibutuhkan konsisten lah. Jadi tepat waktu gini-gini diatur, waduh sulit. Saya kan bukan tipe kayak gitu kayak. Tipe diatur-atur gitu. Nah, terlalu berlebihan lah di perusahaan. Jamnya gitu tet gitu. Akhirnya keluar bingung mau apa. Ya jahit. Orang tua saya selalu menjahit. Menjahit. Akhirnya kembali sedikit mainan motor, akhirnya bikin motor sendiri, buat balapan sendiri. Akhirnya lumayan kencang. Akhirnya yo ada konsumen satu sampai sekarang. Udah ratan speed belum? Udah dulu komunitas udah ratan speed. Oh. Dan awal ceritanya seperti apa lah? Kok bisa Ya, ratan? komunitas saya belum bengkel itu udah ada namanya ratan speed. Dulu itu anak-anak kan sering main trek-trekan di beberapa bengkel. Jadi cuma teman dari teman itu bengkelnya cuma lain-lain, beda-beda. Cuma ngumpul jadi satu, kita trek-trekan bareng gitu. 1200. Nggak ada dulu, yes pokoknya trek-trekan antar kecamatan, antar kota gitu. RT RW gitu. No, cepet-cepetan. Pokoknya. Jadi itu akhirnya nama tim komunitas kita itu Ratan Sepi. Gitu. Akhirnya aku yang mekanik sendiri ya, nama itu tak usung sampai sekarang. Jadi ya teman-teman komunitas nama Ratan Speed itu. Terus Lek? Terus apa ya? Terus Lanjut lagi kok bisa sampai sukses seperti ini. wah, kalau dibilang sukses ya belum mas. Ya di dunia balap itu nggak ada yang belajar secara instan lah. Selalu harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan. Kita harus mengikuti apa yang disebut dulu kan waktu CDI adjustable biasa, dari standar ada adjustable, terus programmable, kita harus mengikuti. Terus cara nge-map gimana, harus belajar terus. Kita harus hitungannya gimana ya? Ya rugi lah beli sendiri. Kita operasi sendiri, kita mapping sendiri sampai rusak mati. Ada garansinya, kadang ya masih beli lagi. Terus pertama kali coba disuruh bikin motor toko sampean motor itu sama Bos Pandu itu. Gak pernah pegang-pegang motor FU 200
langsung disuruh bikin FU 200. Dulu pegangnya kan motor-motor biasa, ya Vespa juga lah, pernah gembel juga saya. Terus yang pertama kali itu apa yang dipelajari dari mesin ini? Ya pertama kali itu dari awal hobi motor mas, jadi touring waktu dari belum mainan motor sport ya saya mainan BP itu pernah trek-trekan balapan, akhirnya terjatuh teman teman gandengannya lah, sparingku itu sampai meninggal. Akhirnya motor meninggal, akhirnya aku vakum, takut lah mainan motor kenceng, yes, beralih ke Vespa cuma beberapa tahun itu sampai gembel-gembel gitu, terus kok mabuk terus lah anak-anak itu. Nah, terus dari mabuk itu gini ya, mabuk Vespa, akhirnya coba beli CB lah seharga 1.300.000 itu. Terus tak oprek sendiri sampai kok teman itu kencang ya, dicoba naik langkah gini bisa segini. Terus sampai pelajari sistem kerja motor itu gimana yo, sampai ngerti arti dari noken as lah. Ya, tanya teman-teman bengkel-bengkel senior Nganjuk ini. Akhirnya lumayan kenceng bikin noken as. Ya itu konsumen mulai ada yang bikin motor dikit gitu. Yang noken as kenceng, noken as bener atau salah itu enggak ada mas. Semua noken as itu bener semua itu. Tergantung kebutuhan menurut saya itu noken as itu. Kebutuhannya mau dibikin apa, buat jarak berapa, terus final gearnya berapa, resonya gimana, kompresinya berapa, itu harus sesuai dengan karakter noken as. Noken as bagus beli mahal sampai jutaan, kalau tidak sesuai dengan komponen mesin lainnya ya nggak jalan, mas pasti itu sia-sia punya. Jadi harus sesuai antara kompresi, reso kompresi, terus perbandingan reso, final gear dan sebagainya, mapping kurva apinya harus gimana, itu harus pas semua, main jet, pilot jet, karbu dan sebagainya lah. Jadi saling menghubung. Mengenai noken as itu nggak ada yang salah menurut saya, semua benar. Kalau ditanya masalah lift ya, lift itu nggak ada rumusnya, cuma berapa persen gitu dari diameter klek. Jadi ya percuma kalau tanya lift berapa itu. Percuma kalau durasi kan sesuai kebutuhan. Ya mungkin ada yang kenceng pakai angka segini, akhirnya yang lainnya ngikut gitu. Ngikut tapi ternyata kok nggak kenceng, kita rubah. Semakin durasi besar semakin bawah lemot, semakin durasi kecil semakin bawah kenceng. Nah kalau semakin besar bawah lemot, diaplikasikan ke reso kan juga bisa, reso ringan. Ya, cuma kan pokoknya bener semua itu noken as itu. Gak ada yang salah itu. Pokoknya yang bener itu yang pas sesuai karakter mesin. Dulu pertama kali udah ada anggota kru-krunya atau gimana? Buka sendiri deh? Dulu udah ada tapi ya seumuran saya mas. Sekarang kan udah regenerasi kalau balap itu. Balap itu susah ini mas, pokoknya susah, kesel. Kuncinya hobi dan semangat. Hobi dan semangat ya. Kalau dibilang untung, nggak ada yang untung. Tapi kalau yang vakum khusus balap itu mesti untung mas. Tapi kalau hanya 50%, 70% dibilang untung, mungkin dia untungnya ya untung ilmu yang paling banyak. Untung ilmu. Terus dari tahun berapa? 2014 ya? Dari 2014 saya mulai bener-bener bengkel itu. Jadi sebelumnya belum benar-benar bengkel? Belum, masih utak-atik matok lah di rumah. Ada teman betulin di rumah sini, ikut sini betulin di rumah temen sampai kenceng, coba langsung malamnya gitu. Yang pasti pertama bengkel tuh alatnya apa aja lah? Kalau yang pasti ya kunci-kunci ringan itu mas, engkol itu. Ya untuk lubang itu ringan-ringan itu juga harus pasti ada itu. Noken belum ada ya? Kalau papas noken kan
kalau orangnya bisa dial, buat apa beli mesin? Buat manual aja, yang penting angkanya pas ya juga. Pakai Grenda berarti. Pakai Grenda juga bisa. Yang penting kan angkanya itu, bukan mesinnya. Udah mesinnya. Karena cukup menarik juga nih dari lulusan agama ya. Dari SMP, SMA terus kuliah juga agama berarti. Tapi jurusan teknik agama. Ya. Berarti sama kayak panutan juga ya, panutan Oh. yang di Sidoarjo itu. Siapa? Abah Didin? Wah, Abah Didin ya? Abah Didin jurusan agama. Oh iya, Abah Didin itu. Itu anaknya kayaknya mondoknya sama kayak mondokku dulu itu. Sama. Sama itu tempatnya. Di Nurul Umurnya juga. sama ya kayaknya. Kayaknya Umurnya berapa? sekarang 38, 37, Oh, sama 38. ya. Itu berarti jangan-jangan satu fakultas. Satu fakultas. Cuma Abah Didin anaknya udah gede, anakku masih kecil-kecil ya. Oh. Ketuaan lah Rabi Mas. Anaknya ada berapa, Le? 4, mau 4. 4. Aduh. 38 anak berapa? Buset, banyak banget itu. Anak yang pertama umur berapa? Kelas 5. Kelas 5, kelas 4, 1 tahun setengah terus mau melahirkan. Buset, proses terus. Bingung mungkin mesin Mas, akhirnya jadi ya, gak kontrol ya. Gaspol terus nemplok. Terus apa ya? Kira-kira kalau bengkel itu menjanjikan ya? Le? Sebenarnya kalau bengkel itu ya buat wirausaha kecil-kecilan, misal UKM itu ya menjanjikan lah, nggak ada matinya. Semakin lama semakin motor semakin banyak. Jadi kalau buat hidup aja sudah cukup. Nggak mungkin mati, makan pasti ada itu kalau bengkel. Tapi kalau untuk mengejar teknologi, Kalau mengejar teknologi ya kita harus gumbul dengan orang yang berteknologi Mas. sekarang kan dari karbu ini kan udah mulai ke injeksi. Apakah Lesan udah belajar injeksi? Kemarin udah belajar injeksi, saya bikin fiction punya SMK Kerto full injeksi. Oh, Itu saya yang bikin. berarti Lesan yang buat itu? Heeh. Yang kemarin main di Kediri tuh? Main Kediri, Pak, itu udah vakum lama, udah hampir 3 tahun dinyalakan langsung buat main. Akhirnya ya motornya kayak gitu, rusak. Nggak rusak deh, 3 tahun. nggak kenceng. Dulu ya sempat kenceng dulu. Sempat kencang. Cuma pakai BRT semua itu platnya. Part-partnya. Platnya dari support BRT semua, nggak ada yang BRT. Sekarang ini lagi garap apa aja, Kak? Ini saya lihat-lihat ini banyak ini. Kalau Yang mana herek apa fiction ini? Sebelah ini kan ada fiction, ada herek. Kalau mulai 2022 ini sebenarnya greget balap saya itu Mas, terutama di event. Segala motor pengennya itu. Herek bisa, semua bisa, nanti dipadukan. Kenapa kok Yamaha ini kenceng, padukan dimasukkan ke herek, kenapa herek ini kok kurang gini. Nanti kalau semua dikerjakan kan pasti ngerti sistem kerjanya ini itu. Itu akhirnya kan bisa lebih apa ya? Lebih tahu lah teknologi per masing-masing motor itu. Itu saya belajar dari Mas Haris terutama Wijaya. Kalau kamu ingin tahu motor kenceng ya harus semua itu harus bisa. Apalagi kamu bikin motor 130 kenceng, semua pasti bisa kenceng. Kalau cc kecil nggak kenceng, cc besar ya juga sulit. Kalau cc kecil kenceng, besar lebih gampang. Itu pedomannya Mas Haris itu. Itu panutan saya itu. Selalu semangati sama Mas Haris terus setiap hari. Sekarang menurut Lesan ini yang paling fatal itu bikin kencang sepeda motor ini apa? Motor balap ini? Kalau yang menurut kenceng berpengaruh ya antaranya ya spare part lah, part-part yang dipakai untuk penunjang tenaga power motor itu pertama.
Kalau kita bikin motor kenceng, terutama yang motor bisa jalan yang bikin kenceng kan cuma kompresi, bahan bakar dan pengapian, hanya 3 ini motor bisa jalan itu. Kalau kita bisa ngombinasikan 3 sistem ini mungkin kenceng. Kita pakai kompresi sekian, harus bahan bakar sekian, harus apinya sekian, dan partnya harus mendukung. Kalau kita tidak mendukung 3 part ini motor yang nggak jalan. Jadi 3 pendukung ini tok asli motor bisa jalan. Kalau sudah bisa jalan ya kita harus harus bikin sing maksimal lah, secantik mungkin kita bikin part-part 3 ini supaya bisa motor lajunya lebih cepat tuh gimana gitu. Pakai dial itu kan cuma kita patokan di noken as sama berapa kita keluar masuknya bahan bakar di posisi piston di mana kita pilih gitu toh. Dial itu cuma untuk mengukur lama cepatnya klep buka tutup itu diposisikan piston diposisikan di mana itu. Kita posisikan di berapa derajat antara klep mulai menutup dan mau menutup. Gitu aja, cuman nggak bikin kenceng bener. Nah itu kan didukung lagi ya sama api. Kalau kita klepnya membuka lebih awal, apinya lebih lama ya sia-sia. Jadi kita dial hanya mengukur piston sama buka tutup klep cuma itu toh. Bahan bakar ya karbu atau throttle body cuma itu. Kalau buret kan mengukur kompresi sesuai kita ngatur berapa oktan bahan bakar yang dipakai. Kompresi statis, kompresi dinamis, volume kompresi itu ada 3 itu. Ya ngatur itu. Belum tentu bener Mas ya. Kalau yang senior udah tahu ya, kalau salah ya maklum aja lah. Maklum aja. Kalau yang dimaksud kompresi statis itu dimana tekanan bahan bakar meledakkan piston sesuai dengan buka tutup klep. Nah itu kompresi statisnya itu. Semisal tekanannya besar, klep udah membuka ya ada kebocoran ruang bakar.